izin saya menyampaikan sharing materi yaitu tentang pemanfaatan blockchain untuk transaksi digital yang mudah atau fintech ya. Memang sebenarnya yang namanya blockchain ini lagi booming sebenarnya Bapak Ibu. Kebetulan kami ketika studi strata 3 di Unsri Palembang, rata-rata mahasiswa mengambil judul disertasinya itu blockchain. Mana blockchain ini memang kalau di sana transaksinya memang lagi marah-marahnya judul ini. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan ya pemanfaatan teknologi blockchain untuk memudahkan transaksi digital dalam industri fintech. Sama-sama kita akan menjelajahi pengertian blockchain, cara kerjanya, keamanannya, manfaatnya dalam transaksi digital, penerapan dalam industri fintech, dan tantangannya ya. Ini ada banyak sebenarnya tantangannya, cuman kita akan bahas blockchain adalah teknologi terdesentralisasi digital dan transparan melalui jaringan-jaringan terdistribusi. Setiap transaksi direkam dalam blok yang saling terhubung dan tidak bisa diubah. Jadi blockchain ini sebagai rantai sebenarnya. Chain itu adalah rantai, ya. Jaring blockchain tidak dikendalikan oleh satu entitas tunggal, melainkan oleh partisipan jaringan disebut node. Suatu contoh misalnya begini, Bapak Ibu dan mahasiswa. Saya ulang lagi ya, ini pengertian tadi blockchain tadi ya, ini adalah terdesentralisasi dan transparan melalui jaringan-jaringan terdistribusi. Ini tadi kan saya contohkan misal begini ya Bapak Ibu. Misalnya dalam satu grup itu terdiri dari 5 orang, misalnya A, B, C, D, dan E. Jadi dalam satu grup ini terdiri dari 5 orang. Jadi di dalam 5 ada uang 100.000 nih. Jadi di dalam si A ini memberikan uang 100.000 ini kepada si B. Ya. Jadi si B ini nanti akan membuat catatan transaksi bahwa pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian ada transaksi dari si A dan si B berupa uang 100.000, lalu disimpanlah di dalam suatu folder. Nah, folder ini disebut dengan blok, ya. Jadi ketika di dalam blok ini akan tahu pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian ada transaksi antara B dan A. Maka CDE akan mengetahui ada transaksi oleh B. Maka disimpanlah di dalam suatu blok. Itu dinamakan dengan dalam blok ini ada terjadi rantai A, B, C, D, E. Inilah disebut chain atau rantai. Nah, di dalam blok ini apabila Bapak Ibu misalnya di C ini ya ingin merubah atau ingin memberi istilahnya mencari informasi tentang transaksi tadi, misalnya kita namakan misalnya kita namakan chain. Jadi chain ini ketika di encrypt atau di kripto misalnya kodenya dengan kode A001. Jadi ketika CDE menemukan kode tersebut, itulah yang disebut dengan kripto, ya. Jadi antara ini tadi, apabila yang CDE menemukan kripto kode tersebut, maka akan dibuat dengan blok baru. Ini disebut dengan blockchain, ya. Ini adalah sistem penyimpanan data digital yang sulit untuk dimanipulasi, dicuri ataupun dihancurkan sebab teknologi blockchain sudah diamankan dengan teknik kriptografi. Maka ketika misalnya ini sering terjadi di pemerintahan, misal
masukkan ke dalam, misalnya proposalnya dengan dana 10 juta. Nanti dana tersebut sampai ke atas itu tidak lagi 10 juta, mungkin 8. Naik lagi sampai ke ini disebut dengan tadi, ya. Data itu tidak transparasi, maka dengan teknologi blockchain diamankan. Jadi 10-10 itulah yang akan masuk. Maka terdiri dari kriptografi sendiri adalah teknik pengiriman data dengan fitur enkripsi, mengubah informasi menjadi kode rahasia. Kode rahasia yang tadi dimaksud dengan blok-blok tadi, ya. Selanjutnya diamankan dengan kriptografi. Jadi adalah blockchain sistem pencatatan informasi bersama dalam bentuk digital yang tidak bisa diubah, ya. Yang pertama ada sistem pencatatan informasi, transaksi atau yang lainnya. Ada buku besar atau ledger yang termasuk dalam bentuk digital, diperbanyak atau diduplikasi, kemudian disebarluaskan ke seluruh jaringan sistem komputer yang ada pada jaringan blockchain tersebut. Blockchain bisa diartikan sebagai rantai blok yang tadi, ini namanya rantai blok atau chain, ya. Setiap blok saling terhubung membentuk sebuah rantai. Setiap blok berisi sejumlah data atau transaksi. Di dalam transaksi itu nanti ada namanya hash, adalah suatu kode dari hasil proses enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak. Hash itu ibarat sidik jari. Jadi misalnya yang tadi, misalnya si A bisa dari kode tadi, misal kode chain itu dirubah. Misalnya kodenya adalah 001. Ketika dienkripsi berulang-ulang, makanya di chain itu berulang-ulang, bahkan ratusan, bahkan ribuan kali ulang, maka akan muncul kode baru, itu dimaksud dengan hash, ya. Maka yang kode-kode 001 tadi dengan nama chain itu berubah, misalnya chain dengan kode kedua yaitu misalnya adalah 0A3 ini dimasuklah ke dalam blok baru. Ketika dienkripsi lagi ternyata berubah lagi dari kode kedua berupa 004 ke dalam blok baru yang dengan kode namanya adalah chain yang ketiga, dimasukkan lagi ke dalam blok ketiga. Itulah adalah nama dengan blockchain, ya. Ini adalah sifat blockchain. Yang pertama adalah desentralisasi, segala proses validasi data diserahkan kepada pengguna, ya. Kepada sistem. Jaring pengguna dengan begitu tidak sembarang data bisa ditambahkan yang akan menjamin keamanan data di blockchain. Yang kedua adalah transparansi. Seluruh pengguna mengetahui setiap perubahan di dalam sistem. Maka yang tadi, jadi transparan. Misalnya apabila yang B mengenkripsikan data baru, maka si A, B, C, D, E tadi akan mengetahui, oh ternyata blok kedua dengan nama chain itu berubah menjadi A002. Ketika dapat blok baru lagi atau inskripsi baru lagi, maka si A, si B, si C, si D, dan si E ini akan mengetahuinya, ya. Itulah tadi namanya transparansi, ya. Memungkinkan guna kalkulasi secara real time, termasuk melihat perubahan yang pihak lain lakukan. Sistem bersifat kekal, sehingga data tidak bisa diubah, dimanipulasi, ataupun dihancurkan. Seperti itulah, tidak akan berubah. Apabila berubah tadi, apabila ada enkripsi baru, maka si pemegang blockchain, blok tadi akan mengetahuinya. Sehingga data yang tidak bisa diubah, dimanipulasi, atau dihancurkan. Ini adalah cara kerja blockchain, ya. Ini adalah misalnya adalah satu transaksi, yang kedua blok, yang ketiga tadi validasi, hash, dan transaksi sukses. Misalnya pengguna melakukan transaksi, mengirim uang. Nah, ini si tadi melakukan transaksi dengan mengirim uang, lalu data kedua itu diblok. Data transaksi berubah
menjadi bentuk blok. Blok dikirimkan ke jaringan komputer dalam sistem. Jadi dia akan terbentuk sebuah blok. Lalu jaringan komputer dalam sistem blockchain memeriksa keabsahan data lalu menyetujui permintaan. Jadi yang memeriksa ini adalah yang jaringan tadi. Ada berapa? Kebetulan tadi kan saya contohkan ada 5. Ada A, B, C, D, E. Jadi kelima ini akan memeriksa. Oh, ternyata ada transaksi antara A dan B. Maka C, D, E akan mengetahuinya. Selanjutnya transaksi berhasil, misalnya uang sukses terkirim. Nah, jadi ini tadi yang namanya ketika ada teknologi blockchain. Jadi waktu dan ini akan terpangkas. Jadi lalu ada juga potongan-potongan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena uang tadi misalnya saya contohkan ada 100.000, maka 100.000 itulah. Nah, dan apabila si yang menemukan kode baru, maka si yang menemukan tadi akan mendapatkan suatu koin, ya, atau istilahnya koin baru, dan koin itu akan nanti berbagi antara A, B, C, dan D, E tadi, ya. Ini adalah blok berhubung dengan rantai blok yang sudah lebih dahulu terbentuk di dalam sistem. Rantai blok ini berisi histori atau catatan aktivitas, ya. Jadi seluruh aktivitas itu akan terekam antara A, B, C, D, E, B, C, D, E misalnya, C, D, B, A, ya seperti itu, ya, di dalam blok itu. Lalu yang pengguna setiap blok juga punya hash, ya, hash tadi atau kode-kode, misalnya ada menemukan kode baru itu namanya tadi hash, alias identitas untuk yang saling berhubungan. Transaksi berhasil, ya. Ini adalah contoh hash dalam blockchain. Nah, ini ada A, AB, ABC, AB, dan CD. Ini dimaksud dengan chain, ini rantai. Ini saling berhubungan antara satu dengan lain. Apabila A bertransaksi dengan B, B akan mengetahui AB dan C dan seterusnya. Nah, yang disebut yang ini tadi adalah hash atau ininya. Nah, ini adalah suatu contoh proses blockchain yang terjadi, yaitu adalah buyer atau blockchain transaksi atau berantai, lalu di kripto atau di hash atau hashing, distribusi ke dalam database. Lalu seller ini akan mengetahui, akan masuk ke dalam transaksi beliau, ya, atau the seller transferred ke transaction. Nah, ini adalah ketika kita proses fingerprint, ya. Jadi ketika kita masukkan fingerprint, lalu di OTP itu akan mendeteksi, oh, di dalam ini adalah bentuk muka face detection. Ketika dia sukses, maka put atau kunci capture itu akan kebuka. Lalu didetek, ini ada blockchain itu sebuah rantai, lalu ke publishing result. Ya, ini adalah proses di dalam fingerprint detection. Nah, selanjutnya transaksi mata uang kripto. Ya, ini adalah seorang meminta transaksi. Jadi ini adalah alur-alur ketika transaksi uang secara tradisional, ya, lembaga keuangan yang diregulasi menjamin integritas transaksi. Ini adalah proses transaksi secara tradisional. Ketika seorang meminta transaksi, lalu transaksinya diminta disiarkan ke jaringan atau peer-to-peer yang terdiri dari banyak komputer yang dikenal sebagai node. P2P memvalidasi transaksi tersebut, ya. Ini yang terjadi selama ini, ya. Jadi memerlukan waktu, maka di dalam bagaimana cara kerja blockchain? Apa sih? Seorang mengajukan permohonan transaksi, lalu diproses divalidasi. Ketika divalidasi bisa berupa transaksi kontrak sampai catatan kejadian. Nah, ini adalah proses dinyatakan
complete. Jadi ini adalah proses cara kerja blockchain tersebut, ya. Jadi begitu cepat, jadi data dan informasi itu tidak bisa ini kan, ya. Permohonan tersebut diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer atau catatan-catatan yang terjadi pada validasi. Ini adalah perusahaan di Indonesia, ya, yang telah memanfaatkan solusi blockchain. Ada Bank Sentral Asia, ada PT Pos, ada Digital Arta Media, dan Peris. Ini adalah keempat yang ada di Indonesia yang telah menggunakan teknologi blockchain. Ini adalah hal ya dalam proses blockchain, ya. Ada banyak, ada retail logistiknya, ada maktu brand dan seterusnya. Ini adalah proses manajemen atau security management di dalam transaksi blockchain. Selanjutnya cara kerja blockchain, ya. Itu pembentukan blok baru akan menjadikan blok kedua. Misalnya ada beberapa blok, tadi katakan ada A, B, C, dan E, dan menemukan blok baru akan menjadi sebuah node atau hash. Lalu verifikasi oleh node. Setiap node dalam jaringan memverifikasi keabsahan transaksi dan blok baru sebelum ditambahkan ke jaringan. Selanjutnya penambahan blockchain. Blok yang telah diverifikasi ditambahkan ke blockchain dan informasinya menjadi permanen dan tidak dapat dirubah. Ini tadi tidak dapat dirubah, jadi menjadi permanen, ya. Ini yang telah dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta, ya, yang di mana pada masa Pak Anies Baswedan, ya, sebagai gubernur teknologi blockchain. Jadi informasi data, misalnya ada sebuah proyek tersebut misalnya dari gubernur 100 juta sampai ke bawah pun 100 juta, ya. Anggarannya sudah ada, misalnya pembuatan pembelian besi sekian, pembelian semen sekian, pembelian ini sekian, sampai ke titik paling bawah, seperti itulah catatannya, sebesar itulah uangnya, ya. Tetapi kalau sekarang tidak, yang sebelumnya, ya, misalnya di Pemprov misalnya menggelontorkan dana 100 juta, sampai ke bawah tidak lagi 100 juta, mungkin 20 juta lagi. Kenapa? Karena perubahan dari catatan-catatan atau informasi-informasi yang ada itu mungkin telah berkurang, ya. Kalau di teknologi blockchain ini tidak, yang telah digunakan Pemprov DKI. Jadi ketika ada misalnya proyek pembangunan jalan 100 juta sampai ke bawah, yang istilahnya yang paling kecil pun informasi yang didapat 100 juta itulah, ya. Ini yang teknologi blockchain yang sudah digunakan. Selanjutnya ada juga, ini adalah keamanan dalam blockchain. Ada kriptografi. Blockchain menggunakan algoritma kripto, ya, yang kuat untuk mengamankan transaksi dan melindungi integritas data. Selanjutnya desentralisasi. Informasi dalam blockchain disimpan secara terdesentralisasi di banyak node, sehingga tidak rentan terhadap serangan dan manipulasi data. Bahwa semua node pendapat tentang keadaan dan validitas blok yang ditambahkan. Ini yang keamanan dalam blockchain ini. Yang mana sangat booming di Indonesia ini, ya. Jadi data itu tidak bisa dirubah-rubah, ya. Apabila sudah masuk ke sistem tersebut tidak akan bisa. Kalaupun misalnya bisa dirubah atau bisa maka si A, B, C, D, E sampai Z akan mengetahui, ya. Catatan inilah akan masuk ke dalam A, B, C, dan Z. Maka mereka itu tadi transparansi, ya. Ini adalah manfaat blockchain dalam transaksi digital. Keamanannya tinggi, transparansi, efisiensi. Ya. Blockchain mengeliminasi kebutuhan dan perantara dalam transaksi.
Ini adalah proses-proses blockchain dalam transaksi digital. Selanjutnya adalah penerapan blockchain dalam industri fintech. Nah, ini ya. Yang pertama adalah pelacakan transaksi. Makanya di dalam pelacakan transaksi ini, semua yang memegang data dalam blockchain tadi akan mengetahui, akan bisa terlacak. Karena apa? Karena ada histori atau catatan. Apabila si B mempunyai mendapatkan blok baru, maka si C, D, E, dan F akan mengetahui. Maka pelacakan yang istilahnya mereka akan mengetahui tanpa blockchain digunakan untuk mencatat kesatuan, pengirim aset digital, dan identifikasi pelaku transaksi. Selanjutnya, berbagai jenis kontrak bisa diskusi secara otomatis dan dipatuhi dengan menggunakan smart contract berbasis blockchain. Makanya tadi kalau menggunakan kontrak pintar, jadi semua yang memegang ini tadi di dalam satu blok akan mengetahui. Lalu verifikasi identitas digital. Dengan untuk memverifikasi identitas digital dengan aman dan mengurangi risiko kebocoran data pribadi. Maka di dalam blockchain ini akan istilahnya terkunci ya, manipulasi. Ini adalah tantangan dalam menggunakan blockchain untuk transaksi digital. Yang pertama adalah skalabilitas. Masih menjadi tantangan karena performa jaringan blockchain belum sebanding dengan sistem transaksi tradisional. Jadi ada beberapa ininya ya. Yang pertama adalah regulasi. Belum adanya regulasi yang jelas dan kebijakan yang mencakup teknologi blockchain dapat menghambat pengembangan fintech dan adopsi blockchain. Nah, ini adalah regulasi ini memang sangat penting ya. Apalagi baru-baru kemarin Bank Indonesia sudah meluncurkan mata uang digital ya. Tetapi di dalam masyarakat itu belum ada regulasinya ya. Banyak yang mengatakan apa sih blockchain ya? Apa sih kriptografi mata uang digital? Banyak masyarakat belum mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak ada regulasi, tidak ada payung hukum. Jadi masyarakat di bawah itu tidak mengetahui ya. Selanjutnya adalah kesadaran dan pendidikan. Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang teknologi blockchain dan manfaatnya dalam transaksi digital di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini adalah belum ada sebuah kesadaran atau istilahnya itu banyak yang belum mengetahui ya. Memang blockchain ini adalah kalau untuk kita itu adalah ilmu baru ya. Padahal di dalam suatu rantai ilmu komputer itu ada rentetannya, ada beberapa di dalam blockchain tersebut. Nah, ini adalah sebuah kesimpulan ya, yang penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi digital di industri fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Namun tantangan seperti skalabilitas dan regulasi perlu ditangani secara efektif. Maka regulasi tadi ya, semua itu harus regulasi. Kalau tidak ada regulasi di sosialisasi, maka masyarakat yang paling bawah itu tidak akan menggunakan blockchain. Makanya blockchain itu adalah pada saat sekarang adalah teknologi solusi tantangan era digital, yang mana ada sebagai keamanan data, yang kedua adalah rantai pasokan terdesentralisasi, yang ketiga adalah kontrak pintar atau smart, itu bisa ada di dunia internasional. Selanjutnya adalah identitas digital. Ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja paparan sekilas atau tentang blockchain ya, pemahaman blockchain, transaksi digital. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Bila kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Moderator, Pak Niko Suryatmaja. Silakan Pak Niko.